Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 21 April tahun 2021. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai 8. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 35 sampai 40. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah roti hidup. Michelangelo Buonarroti adalah pematung terkenal. Suatu hari dia berhadapan dengan batu marmer yang besar sekali. Di tangannya ada alat kerjanya.
Dia hendak membuat patung dari batu marmer itu. Melihat keadaan awal itu, banyak orang tidak percaya bahwa akan ada patung luar biasa yang akan dihasilkannya. Tetapi setelah bekerja keras, jadilah patung Daud, patung yang amat terkenal itu. Ketika ditanya bagaimana dia dapat membuat patung itu, Michelangelo menjawab, "Saya melihat patung itu dalam batu marmer itu, dan saya percaya saya akan bisa membuatnya." Saudara-saudariku terkasih, betapa kita semua mendambakan supaya kita mengenal kehendak Allah Bapa. Dan hari ini Tuhan Yesus memaklumkan kepada kita kehendak Bapa, yaitu supaya kita beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus juga menunjukkan syarat untuk beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Syarat itu yakni melihat Sang Putra dan percaya kepadanya. Melihat dan percaya pada Yesus adalah dua hal penting yang mesti ada dalam kehidupan orang Kristen. Tapi bagaimana melihat dan percaya kepada Yesus Sang Roti hidup itu? Sebagai orang Kristen, kita bersyukur karena hal itu sungguh mungkin kita lakukan dan alami. Karena Yesus sendiri menegaskan bahwa Dialah roti hidup yang turun dari sorga. Dan roti hidup itulah yang kita lihat dan kita percayai dalam setiap perayaan Ekaristi. Agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Begitu kita dengar kata-kata konsekrasi yang diucapkan oleh imam. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Kita dengarkan pula dalam perayaan suci itu. Roti hidup itu malahan kita sambut dan santap. Oleh karena itu, datanglah ke perayaan Ekaristi. Datang dan lihatlah. Lihat dan percayalah. Percaya dan sambutlah. Dengan demikian, kita punya kekuatan untuk menjalani hidup kita dan mewartakan Kristus di tengah dunia sampai kelak kita masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Amin.